Among the inhabitants of heaven, Satan, next to Christ, was at one time the most honored of God and highest in power and glory. Little by little, Lucifer came to indulge the desire for self-exaltation. Because of the exaltation of Christ, the one equal with the Father, he allowed jealousy to arise in his heart. Signs of the Times, July 23, 1902. The prince of the power of evil can only be held in check by the power of God in the third person of the Godhead, the Holy Spirit. Kalau Ellen White mengajarkan bahwa the third person of the Godhead adalah the third being, atau oknum ketiga, dia akan mengatakan bahwa Roh Kudus adalah oknum ketiga tertinggi di surga selain Bapa dan Anak, sesuai dengan yang diajarkan doktrin Trinitas. Apakah memang demikian? Satan, next to Christ, was at one time most honored of God and highest in power and glory. Kutipan ini dengan jelas menunjukkan bahwa oknum ketiga setelah Kristus adalah setan, bukan Roh Kudus. Jadi urutannya adalah Bapa, Anak, lalu setelah itu oknum ketiga tertinggi di surga adalah setan. Setanlah being ketiga. Dan Roh Nubuat nggak mengajarkan bahwa the third person adalah the third being, karena the third being itu adalah setan, bukan Roh Kudus. Roh Kudus adalah rohnya Kristus, dan the third person ini adalah rohnya Kristus, bukan the third being. Dengan kita bilang the third person adalah the third being, artinya the third person adalah setan. Apa yang terjadi setelah setan jatuh dan dibuang? Siapa the third being di surga yang menggantikan setan? Di kutipan Desire of Ages kita baca, Gabriel lah malaikat yang menggantikan setan waktu dia jatuh dan dibuang dari surga. Dan dialah yang mengambil posisi setan. Sekarang Gabriel lah yang berdiri setelah the Son of God. Gabriel lah yang posisinya next to Christ. Sebagaimana setan waktu dia di surga, dia punya posisi next to Christ. Sekarang Gabriel lah yang posisinya next to Christ. Artinya Gabriel lah oknum ketiga di surga. Urutannya Bapa, Anak, dan Gabriel. Dan sebelum itu Bapa, Anak, dan Lucifer. Jadi kita bisa lihat bahwa tidak ada oknum ketiga yang namanya Roh Kudus. Walaupun Miss White bilang the third person of the Godhead adalah the Holy Spirit, dia nggak maksudkan the third person itu adalah oknum ketiga. Karena di tulisan lainnya dia bilang oknum ketiga itu yang tadinya Lucifer sekarang digantikan Gabriel, bukan Roh Kudus. Roh Kudus adalah rohnya Kristus, bukan oknum ketiga. Satan, who was once a beautiful angel in the heavenly courts, became a fallen angel because he did not want to occupy a secondary place, but to be next to God. He would have the Lord Jesus become second to him, for his own glory was very precious in his own sight. He was jealous of Christ, the Savior. Setan waktu di surga, dia mau menduduki posisinya Kristus, di mana posisi Kristus itu di samping Bapa. Dan dia mau Kristus di bawah dia, di posisi dia sekarang. Artinya dia mau di samping Bapa dan Kristus setelah dia. Jadi yang dia inginkan ialah Bapa, dan di samping Bapa adalah dia, dan setelah dia Kristus. Sementara posisi dia sekarang ialah posisi setelah Bapa dan Kristus. Dia cemburu terhadap Kristus. Jadi kita bisa lihat dalam kutipan ini bahwa yang ketiga ini bukan Roh Kudus. Yang ketiga ini adalah
Lucifer yang menjadi setan. Jadi posisi di surga adalah Bapa, dan di samping Bapa adalah Anak, lalu di bawah mereka adalah Lucifer. Itu 3 oknum yang ada di surga. 2 oknum pertama adalah oknum pencipta, dan yang ketiga inilah oknum yang diciptakan. Mrs. White tidak mengajarkan bahwa oknum ketiga adalah Roh Kudus. Malahan Roh Kudus nggak disebut sama sekali kalau bicara posisi pertama, kedua, dan ketiga di surga. Karena Roh Kudus adalah rohnya Kristus. Yang kita sudah belajar adalah rohnya Bapa. Jadi waktu Mrs. White bilang the third person of the Godhead, dia nggak bilang bahwa ada oknum ketiga daripada Godhead ini yang adalah Roh Kudus. Yang dia bilang adalah ini adalah rohnya Kristus. Karena dalam tulisan-tulisan Mrs. White sangat jelas dia menunjukkan bahwa oknum ketiga di surga sebelum setan dibuang adalah Lucifer. Dan setelah dibuang, oknum yang menggantikan Lucifer adalah Gabriel. Christ gave his representative, the third person of the Godhead, the Holy Spirit. The Holy Spirit is the Spirit of Christ. It is his representative. They have one God, and one Savior, and one Spirit. The Spirit of Christ is to bring unity into the ranks. Dengan sangat jelas, Mrs. White mengajarkan bahwa Roh Kudus, the third person of the Godhead, bukan oknum Roh Kudus sesuai dengan yang diajarkan doktrin Trinitas. Waktu dia menggunakan kata the third person, dia tidak mengartikan kata itu sebagai oknum, tapi dia menggunakan kata itu untuk menunjukkan bahwa person ketiga itu adalah rohnya Kristus, wakil dirinya sendiri. Kristus mewakili diri oknumnya sendiri melalui rohnya sendiri yang bukan oknum ketiga, yang Miss White sebut sebagai the third person of the Godhead. Jadi kalau kita hitung urutannya, yang pertama adalah oknum Bapa, yang kedua adalah oknum Anak, dan yang ketiga adalah rohnya Kristus, bukan oknum ketiga yang Miss White sebut sebagai the third person of the Godhead. Kata person bagi Miss White di kalimat ini bukan artinya oknum. Dan ini sangatlah jelas jikalau kita membandingkan kutipan-kutipannya yang dengan sendirinya akan mengklarifikasi apa yang dia maksudkan setiap kali dia menggunakan kata the third person of the Godhead. Jadi sekali lagi, urutan Trinitas adalah oknum Bapa, oknum Anak, dan oknum Roh Kudus. Sementara urutan firman Tuhan yang dijelaskan Roh Nubuat adalah oknum Bapa, oknum Anak, dan rohnya Kristus. Hanya ada 2 oknum ilahi, Bapa dan Anak. Tidak ada oknum ilahi ketiga, hanya ada 2. Seandainya Mrs. White mengajarkan bahwa Roh Kudus adalah oknum ketiga atau the third being, kita akan temukan di kutipan-kutipannya 3 oknum atau 3 beings. Tetapi kalau Miss White mengajarkan bahwa Roh Kudus adalah the person dari rohnya Kristus, istilah yang dia gunakan dalam tulisan-tulisannya untuk mengartikan rohnya Kristus dan bukan oknum ketiga atau the third being, maka dia hanya akan mengungkapkan 2 oknum atau 2 being saja. Kita tidak pernah akan menemukan kutipannya yang mengungkapkan Roh Kudus sebagai oknum atau being ketiga. The Father and the Son alone are to be exalted. Mrs. White mengatakan bahwa hanya Bapa dan Anak saja yang ditinggikan. Dia tidak mengatakan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang perlu ditinggikan. Tidak. Yang dia katakan adalah hanya Bapa dan Anak saja yang ditinggikan. Kalau Roh Kudus adalah oknum ketiga, dia akan mengatakan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang perlu ditinggikan. Tapi bukan itu yang dia katakan. Dia hanya mengatakan hanya Bapa dan Anak saja yang ditinggikan. God and Christ alone know what the souls of men have cost. God informed Satan that to his Son alone he would reveal his secret purposes, and he required all the family in heaven, even Satan, to yield him implicit, unquestioned obedience.
Can anyone consider the condescension of God in preparing the gospel feast, and its great cost, and treat the invitation slightingly? No man, nor even the highest angel, can estimate the great cost. It is known only to the Father and the Son. Sangat jelas kita lihat di sini dari kutipan-kutipan Miss White bahwa hanya ada dua oknum atau dua being saja. Kalau Miss White maksudkan the third person of the Godhead adalah oknum atau being ketiga, dia akan ikut sertakan dalam tulisan-tulisannya Roh Kudus sebagai oknum ketiga yang juga mengetahui selain Bapa dan Anak. Tapi karena Roh Kudus adalah rohnya Kristus dan bukan oknum atau being ketiga, itu sebabnya Miss White tidak mengajarkan bahwa hanya Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang mengetahui, tapi hanya Bapa dan Anak sajalah yang mengetahui. For by him were all things created, that are in heaven, and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones, or dominions, or principalities, or powers, all things were created by him, and for him. Christ the Word, the only begotten of God, was one with the eternal Father, one in nature, in character, and in purpose. The only being in all the universe that could enter into all the counsels and purposes of God. By Christ the Father wrought in the creation of all heavenly beings. By him were all things created, that in heaven. And to Christ, equally with the Father, all heaven gave allegiance. Kristus adalah satu-satunya oknum atau being selain Bapanya yang menciptakan segala-galanya. Bapa menciptakan segala-galanya melalui Anaknya. Hanya ada dua oknum ilahi atau divine beings yang terlibat dalam pekerjaan penciptaan. Let me also indicate that God the Father, God the Son, God the Holy Spirit all participated in the literal creation of this world. Presiden General Conference of Seventh-day Adventist Church mengatakan bahwa ada 3 oknum yang terlibat dalam pekerjaan penciptaan. Artinya, di Kejadian 1 ayat 26, sesuai dengan doktrin Trinitas, mengajarkan bahwa ada 3 oknum ilahi yang terlibat dalam pekerjaan penciptaan. Apa yang dituliskan oleh Miss White mengenai ayat ini? Siapa yang berbicara di ayat itu dan kepada siapa dia berbicara? The Father and the Son engaged in the mighty wondrous work they had contemplated, of creating the world. After the earth was created, and the beasts upon it, the Father and Son carried out their purpose, which was designed before the fall of Satan, to make man in their own image. They had wrought together in the creation of the earth and every living thing upon it. And now God says to his Son, "Let us make man in our image." Jadi kita bisa melihat dengan jelas bahwa hanya ada 2 oknum ilahi yang terlibat dalam pekerjaan penciptaan, dan kedua oknum ini adalah Bapa dan Anaknya. Untuk mengambil kesimpulan bahwa ada 3 oknum God yang menciptakan, itu tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Di Kejadian 1 ayat 26, Bapa berkata kepada Anaknya. Bapa tidak berkata kepada Anaknya dan Roh Kudus. Dia berkata kepada Anaknya, "Mari kami membentuk atau menciptakan manusia sesuai dengan kami punya image." But to us there is but one God, the Father, of whom are all things, and we in him, and one Lord Jesus Christ, by whom are all things, and we by him. They have one God and one Savior, and one Spirit. The Spirit of Christ. Jadi Alkitab mengajarkan bahwa ada satu God, yaitu Bapa, dan satu Yesus Kristus yang adalah anaknya Bapa, dan ada satu Spirit. Tapi satu Spirit ini bukan oknum ketiga, tetapi rohnya Kristus yang adalah rohnya Bapa. Jadi walaupun ada 3, yang ketiga ini bukan oknum ketiga, tetapi rohnya Bapa dan Anak, yang dibilang juga adalah rohnya Kristus. The Holy Spirit is the Comforter in Christ's name. He personifies Christ, yet is a distinct personality.
We may have the Holy Spirit if we ask for it. Di kutipan ini, Mrs. White menggunakan kata personal pronoun he sebagai kata ganti Roh Kudus. Sementara di kutipan yang sama, dia juga menggunakan impersonal pronoun it sebagai kata ganti Roh Kudus yang sama. Kata he menggantikan oknum person yang hidup, sementara kata it menggantikan benda. Benda itu bisa benda mati seperti batu dan juga bisa benda hidup seperti kucing. Tentu saja kita tidak akan menggunakan kata ganti it waktu kita bicara tentang God. Oleh sebab itu, mereka yang percaya doktrin Trinitas menggunakan kutipan seperti ini yang menggunakan kata he sebagai bukti bahwa Roh Kudus adalah oknum, karena Mrs. White menggunakan kata he waktu dia menjelaskan Roh Kudus. Sementara dalam kutipan yang sama, Mrs. White menggunakan kata it sebagai kata ganti Roh Kudus. Jadi bagaimana kita bisa rekonsiliasi kutipan ini? Kutipan ini benar, tidak salah. Kitalah yang perlu mempelajarinya dengan seksama agar yang nampaknya janggal tidak tinggal janggal, tapi dapat dijelaskan dengan baik. And I will pray the Father, and he shall give you another Comforter, that he may abide with you forever. Ye know him, for he dwelleth with you, and shall be in you. I will not leave you comfortless, I will come to you. Di buku Yohanes 14, Yohanes menggunakan kata ganti he, him, dan kata I untuk menggantikan kata Roh Kudus, sebagaimana Miss White menggunakannya di 20 MR. Waktu Miss White menggunakan kata he, dia mau menunjukkan kehadiran personalnya Kristus atau pekerjaan personalnya Kristus. Dia mau kita waktu membaca mengerti bahwa Kristuslah yang hadir atau Kristuslah yang bekerja di dalam manusia, walaupun kehadiran atau pekerjaannya dikerjakan melalui rohnya. Sebagaimana Kristus di buku Yohanes, waktu dia berbicara kepada murid-muridnya, dia inginkan murid-muridnya mengetahui bahwa yang datang nanti adalah dirinya sendiri, bukan oknum selain dirinya sendiri, walaupun melalui rohnya. Contoh ini kita baca di letter 124. Di saat kamu mengalami ujian-ujian kehidupan, ingat perkataan-perkataannya Kristus. Ingat bahwa dia, dan kata dia ini adalah he. Ingat bahwa dia hadir di dalam person Roh Kudus walaupun tidak kelihatan. Jadi Miss White mau tekankan bahwa Tuhan Yesuslah yang hadir, bukan oknum yang selain Tuhan Yesus yang hadir, tapi Tuhan Yesuslah yang hadir. Di sini Miss White mau tekankan bahwa Kristuslah yang hadir di tengah badai kehidupan kita, karena Kristuslah penghibur kita yang melalui rohnya menghibur dan menolong kita di waktu kita mengalami badai kehidupan. Itu adalah penghiburan yang hanya bisa kita peroleh dari Kristus dan bukan dari oknum ketiga yang sebenarnya enggak ada. Itu sebabnya setan mau menyingkirkan Kristus sebagai penghibur kita dengan mengajarkan bahwa Roh Kudus adalah oknum ketiga di surga yang sebenarnya enggak ada. Di kutipan berikut ini, kita melihat hasilnya daripada gereja-gereja yang menyangkal atau menolak Kristus sebagai penghibur dan penolong mereka. Setan berhasil untuk menggantikan Kristus sebagai penghibur kita dengan oknum ketiga yang sebenarnya adalah oknum setan, dan dia mau menggantikan posisi Kristus di surga. Alasannya kenapa gereja-gereja lemah, sakit-sakitan, dan siap untuk mati, karena setan berhasil untuk membuat gereja-gereja ini tidak melihat bahwa penghibur itu adalah Tuhan Yesus. Dan itulah sebabnya Kristus mau kita mengetahui bahwa dialah sebenarnya yang datang. Dan setan mau kita nggak tahu bahwa dia yang datang karena dia gantikan Tuhan Yesus dengan oknum ketiga. Sehingga penghibur kita tidak bisa menghibur kita kalau kita tolak dia sebagai penghibur. Dan oknum ketiga itu kita tahu, kita sudah belajar di pelajaran ini, adalah setan
sebelum dia jatuh dari surga. Ada yang mengambil kesimpulan bahwa Roh Kudus adalah oknum atau being, karena Alkitab menggunakan kata he sebagai kata ganti atau personal pronoun dari kata Roh Kudus. Dan hal ini berlaku juga dengan tulisan-tulisan Roh Nubuat. Contohnya kita lihat di Yohanes 16. Nevertheless, I tell you the truth, it is expedient for you that I go away. For if I go not away, the Comforter will not come unto you, but if I depart, I will send him unto you. And when he is come, he will reprove the world of sin, and of righteousness, and of judgment. The Holy Spirit is the Comforter in Christ's name. He personifies Christ, yet is a distinct personality. Tetapi di buku Roma 8 ayat 16 dan 26, kita temukan ayat yang menggunakan kata ganti it sebagai kata ganti Roh Kudus dan bukan he. Sementara kita tidak pernah akan menggunakan kata it kalau kita mau bicara tentang God, Bapa, ataupun Kristus. Kata ganti atau impersonal pronoun it berlaku bagi benda mati dan juga benda hidup. Contohnya binatang. Sehingga impersonal pronoun it tidak pantas untuk digunakan kalau bicara tentang Roh Kudus, seandainya Roh Kudus adalah oknum God ketiga di surga per ajaran Trinitas. The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. Likewise the Spirit also helpeth our infirmities, for we know not what we should pray for as we ought, but the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered. Dari kutipan ini, Roh Kudus adalah rohnya Kristus atau Kristus punya roh. Kristus punya mind. Kristus punya kehidupan. Bukan oknum ketiga di surga selain Bapa dan Anak. Kita tahu bahwa Kristus memiliki mind, life, dan roh. Dan itu bukan oknum atau being. Sehingga kata it digunakan sebagai kata ganti rohnya Kristus. Sementara kata it tidak bisa digunakan kalau Roh Kudus adalah oknum, sebagaimana Bapa dan Kristus adalah oknum. Sehingga kita nggak pernah akan menggunakan kata it untuk menggantikan Bapa atau Anak. Jadi penghibur itu adalah Kristus melalui rohnya. Itulah sebabnya kata ganti personal he dengan him digunakan. Karena Yohanes sedang berbicara tentang Kristus walaupun melalui rohnya. Kita baca ini di Yohanes 14. And I will pray the Father, and he shall give you another Comforter, that he may abide with you forever. Ye know him, for he dwelleth with you, and shall be in you. I will not leave you comfortless, I will come to you. Ayat ini fokusnya kepada Kristus, walaupun melalui rohnya. Kristuslah yang akan datang menggantikan dirinya sendiri melalui rohnya. Kristuslah penghibur kita. Tiada penghibur selain Kristus. Yang Yohanes mau tekankan adalah Kristusnya, walaupun melalui rohnya. The Savior is our Comforter. This I have proved him to be. As by faith we look to Jesus, our faith pierces the shadow, and we adore God for his wondrous love in giving Jesus, the Comforter. Itu sebabnya dia menggunakan kata he dengan kata him, karena fokusnya adalah Kristus. Karena dia mau murid-muridnya tahu bahwa dia yang sama, yang selama ini bersama mereka, yang akan tetap bersama dengan mereka sampai the end of the world, walaupun melalui rohnya. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and, lo, I am with you always, even unto the end of the world. Waktu Kristus menggunakan kata he, dia tidak bilang bahwa dirinya akan digantikan oleh oknum selain dirinya sendiri. Tetapi dia menggunakan personal pronoun he, yang artinya dirinya sendiri, secara personal, yang walaupun tidak kelihatan, tetapi selalu hadir bersama-sama dengan murid-muridnya. The Holy Spirit is the Comforter, as the personal presence of Christ to the soul. He would represent himself as present in all places by his Holy Spirit, as the omnipresent. And I will pray the Father, and he shall give you another Comforter, that he may abide with you forever. I will not leave you comfortless,
I will come to you. Jadi kata it itu digunakan untuk menunjukkan fungsi atau pengaruh daripada Roh Kudus. Sementara kata he, him, himself itu mau tekankan atau menunjukkan Kristusnya lah yang hadir secara personal walaupun melalui rohnya. Di buku Roma, fungsinya Roh Kudus ini untuk menjadi saksi dan menolong kita di dalam kelemahan kita dan mengartikan maksud isi hati manusia. Roh Kudus adalah pengaruh yang mempengaruhi manusia kalau diterima, dan manusia ini akan dirubahkan sesuai dengan karakternya Tuhan hasil pengaruh Roh Kudus. Kita tahu Roh Kudus bukan oknum, tetapi pengaruh dan berfungsi untuk menolong manusia. Dan setiap kali fokusnya adalah fungsi atau pengaruh Roh Kudus, kata it yang digunakan. Dan setiap kali yang ditekankan adalah Kristusnya, kata he, him, atau himself digunakan. And I will pray the Father, and he shall give you another comforter, that he may abide with you forever, even the Spirit of truth. I am the way, the truth, and the life. Penghibur yang lain yang dijanjikan untuk dikirim kepada murid-muridnya adalah Roh kebenaran. Sementara Yohanes 14:6 Tuhan Yesus katakan, Akulah kebenaran. Artinya, another comforter ini adalah rohnya Kristus. Jesus comes to you as the Spirit of truth. To the guidance of this comforter, all who believe in Christ may implicitly trust. He is the Spirit of truth, but this truth the world can neither discern nor receive. Kesimpulannya, setelah membandingkan kutipan-kutipan roh nubuat dan ayat-ayat Alkitab, Roh Kudus yang adalah the third person of the Godhead adalah rohnya Kristus sebagai wakil dirinya sendiri, bukan oknum ketiga selain Bapa dan Anaknya. Hanya ada dua oknum ilahi, tidak ada oknum ilahi ketiga di surga. Sebelum setan dibuang dari surga, dialah oknum ketiganya sebagai makhluk ciptaan. Dan setelah dia dibuang, oknum ketiganya yang menggantikan setan adalah Gabriel. Tidak ada oknum ilahi ketiga yang namanya Roh Kudus. Penghibur yang Kristus janjikan kepada murid-muridnya, yang adalah penghibur yang lain, adalah rohnya sendiri, bukan oknum selain dirinya yang namanya Roh Kudus. Kristus mewakili dirinya sendiri sebagai penghibur itu. Dia tidak diwakili oleh oknum selain dirinya sendiri. Roh Kudusnya yang disebut sebagai the third person of the Godhead yang memiliki personality adalah dirinya sendiri, tanpa personality kemanusiaannya. Untuk menyangkal bahwa Roh Kudus adalah rohnya sendiri, ialah untuk menggantikan Kristus dengan oknum ketiga yang mau menggantikan Kristus waktu di surga. Untuk mengajarkan bahwa Roh Kudus adalah oknum ketiga di surga, ialah untuk menyangkal bahwa penghibur yang lain adalah rohnya Kristus. Kristus mengatakan bahwa dia akan selalu hadir bersama murid-muridnya sampai the end of the world. Dia tidak menjanjikan bahwa oknum ketiga selain dirinya yang akan bersama-sama dengan murid-muridnya sampai the end of the world. The Comforter is called the Spirit of Truth. His work is to define and maintain the truth. He first dwell in the heart as the Spirit of Truth, and thus he become the Comforter. There is comfort and peace in the truth, but no real peace or comfort can be found in falsehood. Through false theories and traditions that Satan gains his power over the mind. By directing men to false standards, he misshapes the character. Pekerjaannya Roh Kudus ialah untuk mendefinisikan kebenaran dan memberi damai dan penghiburan bagi yang menerimanya. Sementara tidak ada damai dan penghiburan bagi mereka yang menolak Kristus sebagai penghibur kita. Melalui teori yang salah dan pengertian yang tidak sesuai dengan kebenaran, setan menguasai pikiran manusia dengan kuasanya. Sementara kita tahu bahwa pikiran kita yang menentukan karakter kita. Setan membentuk karakter kita dengan teori-teori yang salah, sehingga karakter kita tidak memantulkan karakter Kristus. Jadi pertanyaannya, mengapa gereja-gereja sakit-sakitan, lemah, dan sudah mau mati kerohaniannya? Karena setan berhasil untuk menggoyang fondasi mereka
yang tidak dibangun di atas kebenaran Kristus, sehingga mereka tidak melihat atau mereka tidak bisa melihat bahwa penghibur itu adalah rohnya Kristus. Mereka punya pengertian bahwa penghibur itu adalah oknum ketiga selain Bapa dan Kristus. Di Yohanes 17 ayat 17 dikatakan, "Sanctify them through thy truth." Untuk di-sanctify ialah untuk dibersihkan, di-cleanse. Orang itu di-cleanse, dibersihkan dari pengertian-pengertian yang salahnya melalui kebenaran. Thy word is truth. Kebenaran itu adalah firman-Nya. Dan kita tahu bahwa firman-Nya Kristus adalah rohnya dan kehidupannya. Yohanes 6 ayat 63. Dan di 12 MR, penghibur ini yang adalah roh kebenaran itu adalah Kristus. Tetapi dunia atau yang tidak menerima rohnya Kristus tidak bisa mengetahui atau mengenal bahwa Roh Kudus itu adalah rohnya Kristus. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. To him that overcometh will I give to eat the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. Mereka yang berhak untuk makan buah pohon kehidupan adalah mereka yang menang. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan mereka menang dan apa yang ditaklukkan? Sin could be resisted and overcome only through the mighty agency of the third person of the Godhead. Christ has given his Spirit as a divine power to overcome all hereditary and cultivated tendencies to evil, and to impress his own character upon his church. Mereka yang masuk melalui pintu gerbang surga dan berhak untuk makan buah pohon kehidupan adalah mereka yang menang terhadap dosa. Mereka menang karena rohnya Kristus yang adalah the third person of the Godhead, bukan oknum ketiga, adalah kuasa yang mereka terima sebagai kuasa ilahi untuk tidak melayani daging dan untuk menurut setiap firman yang keluar dari mulut Bapa. Sehingga karakter Kristus dimiliki mereka karena Kristuslah atau rohnya Kristuslah yang berdiam di dalam mereka. To him that overcometh will I grant to sit with me in my throne, even as I also overcame, and am set down with my Father in his throne. Behold, I stand at the door, and knock. If any man hear my voice, and open the door, I will come into him, and will sup with him, and he with me. Kenapa mereka menang? Karena rohnya Kristus berdiam dalam hati mereka. Yang masuk waktu pintu terbuka, waktu dia mengetuk pintu adalah Kristus melalui rohnya yang adalah the third person of the Godhead. Dan kalau the third person of the Godhead adalah oknum ketiga, bukan Kristus, maka yang masuk bukanlah rohnya Kristus. Sementara kemenangan itu hanya kalau rohnya Kristus yang masuk, bukan selain rohnya Kristus. Jadi orang yang tidak menang ialah orang yang tidak memiliki rohnya Kristus yang berdiam di dalam dirinya. Sehingga gereja-gereja yang menyangkal bahwa rohnya Kristus adalah penghibur, itu sebabnya mereka sakit, lemah, dan siap untuk mati kerohaniannya, karena yang masuk bukan rohnya Kristus. Dan mereka tidak bisa menang, karena kemenangan itu hanya bisa diperoleh kalau rohnya Kristus, the third person of the Godhead, berdiam di dalam mereka. The question of greatest importance to you is, how do you treat my message? Upon your reception or rejection of it, your eternal destiny depends. Kehidupan kekal ataupun kebinasan kekal itu tergantung dari bagaimana saya memperlakukan kabaran waktu datang ke dalam pengertian saya. Setiap firman kebenaran Tuhan yang mencapai pikiran saya adalah ketukan pintu rohnya Kristus ke dalam hati saya. Bukalah pintunya agar rohnya Kristus yang masuk. Akan banyak hal-hal yang harus dibersihkan, dipelajari kembali, dan dirubah, karena hanya kebenaranlah yang bisa membebaskan kita dari kesalahan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan. Kiranya dalam segala hal, Tuhanlah yang dimuliakan dalam kehidupan kita. To God be the glory.